السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى أصحاب سيدنا محمد والتابعين أجمعين أما بعد. Hadirin para santri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dan para wali santri yang juga yang dimuliakan, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bisa membuat pertemuan kembali setelah 2 tahun. Setelah 2 tahun kita tidak bertemu kayak seperti ini. Tetapi hakikat pertemuan itu adalah pertemuan nanti di telaga Kausarnya baginda Nabi Muhammad SAW. Itulah pertemuan hakikat. Umat baginda Nabi akan berkumpul di sana di telaga beliau. Beliau telah mengatakan dulu, ana faradukum alal haud. Aku berangkat dulu untuk menyiapkan telagaku menyambut kedatangan kalian semuanya. Dikatakan bahwa telaga baginda Nabi itu begitu besar. Dimulai dari sana Syam sampai ke Son'a katanya, atau dari pokoknya begitu besar. Dan juga gelas-gelas yang disiapkan untuk minum umat baginda Nabi ini dikatakan gelas-gelasnya sejumlah bintang-bintang yang di langit. Nanti akan ada rombongan-rombongan. Akan ada rombongan-rombongan yang sowan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada rombongannya para raja-raja yang adil dan bijaksana. Mereka datang sowan baginda Nabi. Assalamualaikum ya Rasulullah. Mereka disambut dengan sukacita oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka telah mengemban tugas untuk merawat umatnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan menjaga syariat baginda Nabi dengan baik. Kemudian datang rombongan-rombongan lagi, yaitu rombongan-rombongan para ulama yang mereka ini telah mengemban amanah menjaga ilmu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka datang kepada baginda Nabi, Assalamualaikum ya Rasulullah. Datang lagi rombongan para santri. Datang kepada baginda Nabi, Assalamualaikum ya Rasulullah. Datang lagi pedagang-pedagang yang jujur. Juga datang lagi semua umat baginda Nabi berbondong-bondong datang kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Berbagai macam profesi. Mereka berbondong-bondong. Tapi ada satu rombongan yang datang kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Belum sempat mendekat baginda Nabi,
Maka rombongan ini langsung dihalang-halangi oleh para malaikat. Areng ndi kowe? Ajeng sowan, tak oleh. Tidak boleh. Dihalang-halangi, disingkirkan dari majelis sowan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka baginda Nabi mengatakan, loh kenapa itu kok dihalang-halangi? Itu adalah umatku, itu adalah saudara-saudaraku, itu adalah teman-temanku. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka para malaikat mengatakan, engkau tidak tahu setelah engkau tinggal mereka ini telah ghayyaru wa baddalu, telah mengganti agama ini, merubah agama. Mereka tidak diizini sowan kepada baginda Nabi. Siapa mereka ini? Ada banyak pendapat kalangan para ulama. Sebagian yang mengatakan bahwa mereka ini adalah orang-orang yang telah murtad. Ada yang mengatakan mereka adalah orang-orang munafikun, orang-orang munafik. Ada yang mengatakan mereka ini adalah orang-orang yang dulunya ketika di dunia suka berbuat dosa-dosa besar. Tidak diizini sowan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita nanti pengen bisa sowan dan bisa mendapat kesempatan untuk mengikuti persoalan agung ini kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sowan itu artinya menghadap, ya. Ini banyak anak-anak ini yang sowan itu nggak ngerti. Datang-datang, Pak, mau apa? Mau sowan. Ya, silahkan. Mau apa? Mau sowan. Sowan itu apa sih karena sowan? Lah ya silahkan. Mau apa? Mau sowan, Pak. Astagfirullah. Sowan itu artinya sudah menghadap, itu namanya sowan. Nanti kalau sudah menghadap, tanya mau apa? Jangan bilang mau sowan lagi. Sudah menghadap mau sowan. Apalagi saya sowan nama. Sowan nama itu apa artinya itu? Saya menghadap nama. Ya hadapilah sendiri namamu. Kalau nggak ngerti bahasa Jawa ya nggak usah ngomong Jawa. Kalau pengen belajar bahasa Jawa itu harus betul-betul yang benar. Itu. Ya. Nah, kalau kita pengen bisa sowan menghadap baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka mulai di dunia ini kita persiapkan diri kita. Mereka yang mempunyai hati-hati yang bersih, mereka yang mempunyai amalan-amalan yang hebat, itulah yang mereka didekatkan dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baginda Nabi pernah mengatakan di antara amalan-amalan yang mendekatkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, yaitu ana wa kafirul yatim kahadain. Saya dan kafirul yatim, orang yang memelihara, merawat anak yatim adalah seperti ini katanya. Gandeng, bareng, berdampingan dengan baginda Nabi Muhammad SAW. Dan banyak amalan-amalan yang menjadikan kita ini bisa bersama baginda Nabi nanti di sana. Sunnah-sunnah baginda Nabi itu kamu amalkan, yang kecil ataupun yang besar. Kalau amalan kita ini sama dengan amalan baginda Nabi, maka juga akan kumpul bersama baginda Nabi Muhammad SAW di sana. Semua itu hanya tinggal kita sendiri, dan itu hanya bisa dibuat ketika di dunia. Itulah untungnya kehidupan di dunia. Sebaliknya kalau nanti kita sudah sampai di akhirat, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Amal seperti apapun di sana tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian saya ingat satu hadis baginda Nabi yang mengatakan bahwa perbanyaklah kenalan dengan orang-orang Islam. Kita berkumpul di sini
berkenalan di sini berbareng-bareng untuk membicarakan urusan agama dan untuk menyemangati amal agama. Dengan begini kita juga bisa mengharapkan nanti di akhirat pun juga kita bisa berkumpul. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kumpulan-kumpulan ini akan ada manfaatnya kalau kumpulan-kumpulan ini selalu disebutkan di dalam kumpulan ini, yaitu zikir kepada Allah, mengingati Allah Subhanahu wa taala. Kumpulan-kumpulan seperti apapun dan sebesar apapun, kalau tidak untuk mengingati Allah Subhanahu wa taala, maka kumpulan-kumpulan ini bukan hanya tidak ada manfaatnya, tapi kadang-kadang malah banyak hisabnya. Tapi kumpulan-kumpulan yang dimaksud dengan kumpulan ini supaya mendekatkan diri kepada Allah, itulah kumpulan-kumpulan yang nantinya itu akan ada manfaatnya untuk diri kita dan untuk semua umat Islam. Contohnya yaitu kumpulan yang dibuat oleh agama, yaitu kumpulan pada hari Jumat. Di kumpulan itu juga ada dalam syariat itu. Setiap hari Jumat kita membuat kumpulan, yaitu kumpulan yang membicarakan urusan agama. Nanti waktu Aid kita membuat kumpulan yang membicarakan urusan agama untuk taqarrub kepada Allah. Ada lagi kumpulan-kumpulan yang selain itu, yaitu seperti kumpulan untuk walimatul urs, yaitu untuk nikahan. Itu juga kumpulan yang disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau seseorang itu diundang untuk mendatangi walimah, maka kalau tidak ada uzur syar'i, maka dia tidak boleh menolaknya, harus datang. Kumpulan untuk walimah. Jadi kumpul ini ada baiknya. Ada kumpul ini bisa mendatangkan wali-walinya Allah Subhanahu wa taala, yaitu kumpulnya orang soleh dan solihah. Maka akan muncul dari situ wali-walinya Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah ya. Siap. Tapi kumpul kok itu tidak ingat kepada Allah, maka akhirnya keluar dari kumpulan itu yaitu anak-anak yang nakal. Makanya urusan kumpul ini mesti harus ingat kepada Allah. Makanya orang kalau mau kumpul harus doa. Doanya Allahumma jannibna minasyaitan, jannibis syaitana fima razaqtana. Nah, akhirnya anak jadi anak-anak yang soleh. Paham ya? Nah, nanti kalau kumpul-kumpul doanya jannibna minasyaitan, jannibis syaitana fima razaqtana. Itu udah ada mudzakarah khusus tuh, biar nggak ada setan di sini. Nah, di sini di rumah baca aja nggak apa-apa, amalkan sunnah, itu akan mendatangkan banyak pahala. Ada seorang, yaitu seorang ulama yang dia ini terkenal dengan tamasuknya bisunnah. Masya Allah, betul-betul menjaga sunnah, mulai dari pakaian, mulai dari penampilan, mulai potong kuku, semua diamalkan. Mulai potong kuku perkara yang kecil, bersiwak, berpakaian, cara jalan, sholat sunnah, sholat itu semua itu amalkan. Maka dia ini akhirnya apa? Menjadi wong sing mandi, orang yang makbul semua doa-doanya.
Dan kalau berdoa itu nggak peduli. Doanya pokoknya doa sunnah. Jadi kalau habis adzan, Pak saya minta air Pak ini. Ini apa itu? Istri saya mau melahirkan. Ya, doa kita doa. Nah, doanya apa? Doa habis adzan. Doanya habis adzan. Allahumma hadi da'wati tammah was salatul qa'imah ati sayyidina langsung melahirkan. Langsung melahirkan. Saking tamasuknya di sunnah. Saking tamasuknya di sunnah. Kalau dia itu mau makan, kok ada orang minta doa, doanya apa? Ya doa mau makan itu. Ya doa mau makan itu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi awalahu akhirahu. Langsung sembuh. Orang minta doa. Kalau orangnya sudah tamasuk di sunnah, amal apa aja itu udah dimandi. Udah, doanya apa? Ya itu amalan sunnahnya itu. Amalan sunnahnya itu. Masya Allah. Maka ada seorang ulama, dia itu saking tamasuknya di sunnah. Yaitu tadi urusan kumpul tadi, betul-betul dengan sunnah kumpulnya. Maka selesai kumpul didatangi Nabi Khadir. Didatangi Nabi Khadir. Nabi Khadir datang. Begitu datang, jangan kesini dulu loh. Kenapa? Ini aku masih junub, jangan sini. Karena apa? Karena dengan sunnah sampai Nabi Khadir pun datang. Ada sunnah itu dijaga, betul-betul dijaga. Saya nggak pernah melihat sorban-sorban seperti ini hanya ketika waktu ini saja. Gak ikhlas enggak ya. Ini memang belum ikhlas Pak. Ini baru latihan ikhlas. Oh iya. Tuh. Ini baru latihan ikhlas. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Masya Allah. Coba kalau sorbanmu itu kamu pakai, tidak pernah kamu lepas selama 50 tahun. Nah, itu loh. Itu orang yang pingsan aja kamu lepaskan, taruh di mulut, di hidung dia. Bangun seketika. Insya Allah. Masya Allah. Itu kekuatan sunnah itu luar biasa. Terserah itu kamu pikirkan apa yang kamu pikirkan. Kalau orang yang nggak pakai percaya ya nggak tahu. Nah, kalau yang percaya, oh begitu ya Pak. Oh iya, Masya Allah. Nah, coba. Tadi apa-apa itu masalah kita ini, amal agama ini nggak tenanan begitu loh. Amal agama nggak tenanan, bersiwak nggak tenanan, berwudu nggak betul-betul tenanan. Kita wudu gitu saja, padahal wudu itu ibadah. Coba wudu itu dengan sungguh-sungguh menghadap kiblat. Bismillahirrahmanirrahim. Betul-betul kayak menghadap Allah betul. Dengan ihsan. Nah, mal ihsan, al ihsan an ta'budallaha ka'annaka tarah. Fa illam takun tarah fa innahu yarak. Coba wudu saja kamu amalkan seperti itu. Maka ada seorang ulama, dia ini bermasalah dengan suatu raja, mau ditangkap sama raja, marah raja ini sama si ulama ini. Maka ulama ini begitu dikasih tahu ini ada raja fulan mau menangkap tuan, bagaimana? Siapkan air wudu. Jawabnya apa? Siapkan air wudu. Siapkan air wudu. Langsung wudu, betul-betul menghadap kepada Allah. Baru saja wudu, bersiwak, semua sunnah-sunnahnya diamalkan. Maka hadirin, raja yang datang mau menangkap itu berubah pikiran seketika. Dirubah otaknya, pikirannya dirubah oleh Allah Subhanahu wa taala. Enggak jadi menangkap ulama ini,
malah datang-datang membawa hadiah yang gak karu-karuan banyaknya. Lah kok berubah itu kenapa ya? Yang menggerakkan Allah Subhanahu wa taala hakikat. Kalau kita punya hubungan dengan Allah yang baik, maka hati manusia akan dirubah oleh Allah jadi baik juga. Jaga sunnah. Jaga sunnah. Insyaallah ya. Nah, di mana saja jaga sunnah. Itulah maksudnya orang itu belajar. Kita belajar bertahun-tahun. Itu bukan maksudnya supaya mendapatkan ijazah dauratul hadis. Ada orang ditanya, kamu sudah bisa apa selama ngaji ini? Saya sudah tamat Pak, dauratul hadis. Setiap hari sholat sunnahnya berapa kali Tuan? Sunnah itu kalau diamalkan itu dapat pahala. Kalau nggak diamalkan nggak apa-apa kok. Nggak apa-apa betul. Saya belajar begitu. Oh begitu. Ya udah. Nah, setiap hari baca sholawatmu berapa ribu? Nggak ada perintah langsung seperti itu, nggak ada. Saya juga ketika sholat itu juga sudah membaca sholawat. Assalamualaikum ayyuhan nabi, assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Waktu tasyahud itu. Ya. Orang seperti ini bukan tamatan daurah hakikatnya ya, seperti itu. Orang itu namanya tamat itu kalau sudah mempraktekkan semua ilmu yang dia pelajari dari kelas 1 sampai daurah, itu namanya dia itu orang daurah. Ahlul hadis, dauratul hadis. Tetapi kalau dapat ijazah dauratul hadis, zikirnya bagaimana? Nol putul. Salat sunnah nol putul. Dakwah nol putul. Jamaah nol putul. Karena yang dipelajari apa? Justru ketika dia belajar agama, itu jamaah itu bukan fardhu ain. Kifayah sudah banyak yang jamaah, saya nggak usah jamaah. Katanya seperti itu. Ada yang berkata seperti itu katanya. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hal seperti ini, inilah namanya itu ilmu tetapi malah menghancurkan yang punya ilmu itu sendiri. Dulu ketika kelas 1 istiqomah shaf awal, begitu sudah kelas daurah sudah di belakang. Kenapa? Saya sudah paham agama. Apa yang kamu pahami? Ternyata shaf awal itu tidak wajib. Shaf awal tidak wajib. Oh, udah paham? Paham, mantap Pak saya itu. Astagfirullah. Sekarang pahami juga. Kamu pahami itu di kitab fikih itu. Nikah itu wajib, mubah atau sunnah? Ayo. Mubah Pak. Lah kenapa kamu lakoni? Gak usah nikah. Mubah saja loh. Yang sunnah saja kamu tinggalkan, bagaimana yang mubah tidak kamu tinggalkan? Allah. Ayo. Coba. Kalau enak, wajib Pak, saya ini sudah wajib Pak. Saya ini wajib Pak, ini wajib. Loh. Kalau itu urusan syahwat, Pak, wajib kabeh. Tapi kalau urusan capek-capek amal agama, itu katanya wong itu hanya sunnah, wong itu hanya sunnah. Hadirin, kalau kita ini mau memahami sunnah, itu agama jangan seperti itu. Itu pemahaman seperti itu, pemahamannya wong gak bener. Kalau kita ini pengen memahami agama, caranya begini loh. Ini ada seorang membawa satu truk, yaitu satu truk berisi duit penuh, mau dibagi-bagi. Setiap orang satu kotak sebesar itu, salon itu, nggak tahu isinya, pokoknya dimasukkan situ,
Penuh satu kota itu. Siapa yang mau? Siapa yang mau? Siapa yang mau? Siapa yang mau? Maka apa itu yang tamatan daurah tadi? Alah, untuk apa itu? Itu hanya mubah saja. Saya nggak pengen. Yang anak kelas 1, woi mau anak kecil. Siapa mau? Mau anak kecil di situ. Ya, langsung mau. Anak kecil itu membawa kotak-kotak uang yang ternyata isinya itu bertriliun-triliun duit di situ itu. Maka orang daurah yang katakan halah hanya sunnah saja. Itu ndomblong loh. Mendadak dia akan merasa rugi yang luar biasa. Begitu tahu ternyata isinya itu adalah duit yang banyak. Itulah kalau kita itu kelewatan satu sunnah. Sebetulnya begitu. Kita telah kelewatan begitu harta yang banyak, harta yang betul berharga. Surga itu, subhanallah, begitu saja. Itu lebih baik daripada seluruh kerajaannya Nabi Sulaiman loh. Itu nilainya surga. Itulah permasalahannya. Kalau orang itu salah fikir, ya toh, akhirnya salah paham. Begitu salah paham, salah praktek memahami. Maka di sini ada ilmu, ada orang yang soleh. Kalau orang soleh dapat ilmu sedikit saja, maka dia itu langsung mengamalkannya. Orang soleh itu. Kalau orang itu nggak soleh, ya, nggak takwa, dapat ilmu yang besar banyak, ya, profesor, doktor, das petak, sama-sama. Itu pun dia itu tidak akan bermanfaat ilmu, justru ilmunya akan merugikan dia nanti di akhirat. Nah, gitu. Iya. Ada seorang, saya gambarkan ya. Anak baru masuk pondok. Kemudian dikasih tahu sama gurunya, ini kitab Amsal Tasrif, hafalkan. Ini kitab Matan Sanusi, hafalkan. Ini kitab Matan Takrib, hafalkan. Ini dihafalkan semua Ustaz. Iya, hafalkan. Awas enggak hafal. Dia takut. Hafalkan, masya Allah, enggak karuan, sampai hampir pecah kepala itu. Pan panas gerojok air. Kalau sudah panas gerojok air, hafalan lagi, panas gerojok air. Tahu-tahu dia itu jadi orang alim. Nah, karena dia ada isti'dad. Dia ada isti'dad. Kasih sedikit, tidak banyak ilmunya, hafal tasrifan, hafal takrib, hafal semua itu. Dihafal semua kitab-kitab kelas 2, kelas 1 dan 2, tapi hafal semua, faham semuanya. Hafal semuanya dan faham semuanya, dan dipraktekkan dalam kehidupan. Praktekkan dalam kehidupan. Ini namanya wong soleh. Tapi ada orang yang dia ini dikasih tahu, hafalkan. Zaman sekarang nggak muslim, yang penting itu pemahaman, Pak. Yang penting itu pemahaman. Difahami dulu. Itu zaman dulu orang menghafal itu. Ya dia nggak mau menghafal. Nggak mau menghafal. Tidak dipraktekkan. Yang penting itu orang tampak, orang itu bisa ngomong begitu loh. Bisa ngomong sana, ngomong di sini gitu. Kalau hanya praktek-praktek begitu, itu nggak bisa ngomong, itu apa gunanya? Di kampung itu yang penting orang ngomong, bukan orang praktek. Kalau orang ngomong itu bolonya banyak. Kalau orang praktek itu sendirian, di masjid sendirian, sholat sunnah sendirian. Itu nggak penting. Yang penting itu pintar ngomong. Pemahaman seperti itu. Apa yang terjadi orang ini? Begitu dia ini sudah sampai daurah pun tetap jadi goblok. Tidak punya ilmu, tidak punya agama, nol pudul. Sebaliknya, ini anak hanya 2 tahun saja dipraktekkan seluruh agama, ini sudah jadi wali dan orang yang muqarrab kepada Allah. Ini bedanya orang soleh kalau orang tidak soleh.
Makanya Bani Israel, ini ulama-ulamanya Bani Israel sendiri itu, mereka ini orang-orang yang alim, banyak ilmunya, tetapi ilmu tidak dipraktekkan. Begitu datang baginda Nabi Muhammad SAW, mereka tidak beriman, malah hasad kepada baginda Nabi. Demi apa? Demi dunia. Lah kalau aku ikut Nabi Muhammad, ya habis duniaku, habis boloku, katanya. Akhirnya mereka menolak, tidak mau ikut baginda Nabi Muhammad SAW. Ilmunya menghancurkan dia sendiri. Sebaliknya kalau orang itu soleh, kalau orang itu betul-betul soleh, sedikit saja ilmu, sedikit ilmu, maka baru membaca qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, masuk Islam. Coba lihat, banyak sekali orang yang ada isti'dad dalam hatinya ini begitu membaca surat Al-Ikhlas langsung masuk Islam. Ada kesan apa ketika membaca surat Al-Ikhlas sehingga sampai masuk Islam? Dari orang kafir langsung jadi dapat hidayah masuk Islam. Ini orang sudah bertahun-tahun mempelajari agama, membaca surat Qul huwallahu terus nggak jelas ngomongnya. Akhirnya begitu ada setan datang, hantu, begitu. Bacanya keliru. Tempiling ngarep hantunya kalah gelut. Bacanya enggak jelas. Sebaliknya kalau orang yang sungguh-sungguh ada istiqdat, begitu ada setan datang, tak bacakan Bismillahirrahmanirrahim. Langsung kobong. Qul huwallahu ahad, tambah besar. Allahus samad, tambah besar lagi. Lam yalid wa lam yulad, langsung jadi abu. Nah, betul. Setan yang kamu bacakan qul huwallahu ahad aja itu langsung hancur jadi abu. Ini kalau qul huwallahu ahadnya orang yang hatinya ini betul-betul ada iman. Makanya ini permasalahan kita ini apa? Kurang sungguh-sungguh. Wuzunya enggak sungguh-sungguh, salatnya enggak sungguh-sungguh, zikirnya enggak sungguh-sungguh, semuanya jadi enggak sungguh-sungguh, enggak jadi. Jadi kalau mobil itu produk Cina. Ya, no. Mesinnya itu juga rapuh. Nah, sasisnya rapuh. Kalau ada orang yang ngengkel terserah, katanya begitu, saya nggak tahu. Tapi nyatanya ya kambing itu tabrak mobil Cina juga mati juga kan. Paling ada yang ngengkel seperti itu, terserah itu. Ini dibandingkan dengan itu loh, bulldozer itu loh. Coba mobil Cina tabrakkan ke bulldozer, renyuk. Nah, kalau orang itu semuanya rapuh, ya, semuanya rapuh, tidak akan bisa dibuat apa-apa. Kelihatannya besar, tetapi sebetulnya rapuh. Begitu berhantaman dengan keadaan, melenyap selakat bergerak. Karena sesuatu itu akan tampak, ya, hasilnya ketika sudah ada benturan. Kalau tidak ada benturan, ya aku wani, semua wani, ayo, aku wani, apa wani, aja. Coba begitu sudah datang orang yang komedi, aku, yang jangan Pak. Nah, melinyot seketika itu. Nah, inilah sebetulnya di sini ini. Tapi kalau betul-betul diri jiwa kita ini berisi dengan iman, dengan zikir, taqarrub kepada Allah, tawajuh kepada Allah, Masya Allah. Apapun yang di hadapan kita ini, apakah dunia pun ditolak dengan dua tangan. Tolak dengan jabatan, ditolak dengan dua tangan. Pangkat, tolak dengan dua tangan. Harta, tolak dengan dua tangan. Matahari, bulan, tolak dengan dua tangan. Ya, nah. Semua ditolak seperti baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi seperti itu.
Baginda Nabi dikasih kedudukan akan dijadikan raja Mekah. Tolak. Tidak. Kumpulkan semua bendera orang-orang Quraisy untuk kamu semuanya. Tolak. Harta, tolak. Wanita, tolak. Kalaupun bulan ada di tangan kananku, matahari tangan kiri atau kebaliknya, maka aku pun tidak akan berhenti terus mengamalkan agama. Saya itu menolak untuk berhenti mengamalkan agama. Ini orang berisi. Begitu berhadapan dengan iming-iming, tolak. Iming-iming pun tidak bisa mempan. Nggak melenyap, Pak. Karena kamu nanti begitu pulang, itu mesti akan ada iming-iming dunia. Bisnis, toko, rumah besar, ya dah, mobil bagus, istri cantik, apalagi tanah luas. Berbagai macam dunia akan datang, tapi itulah, kalau kamu orang bermutu, maka itu semuanya kamu tinggalkan untuk agama, demi untuk agama. Tuh. Nah, ini semuanya ini dasarnya takwa masalahnya. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Hudan lil muttaqin. Petunjuk bagi orang yang bertakwa. Al-Quran ini adalah petunjuk bagi orang yang bertakwa. Yang ada dalam hatinya ini memang takut kepada Allah. Maka begitu membaca, langsung mengambil manfaat dari Al-Quran itu. Sebaliknya orang yang tidak takut kepada Allah, sehingga suka bermaksiat kepada Allah, maka dikatakan yudillu bihi katsira wa yahdi bihi katsira wa ma yudillu bihi illal fasiqin. Kalau orang fasik, orang ahli maksiat tidak ada takut kepada Allah Subhanahu wa taala, baca Al-Qur'an itu malah tambah tersesat. Ilmu pada hal ini tambah tersesat. Maka dijaga betul. Apa yang ada dalam hati jaga. Kalau hati ini tidak ada istiadat, kesiapan, maka akhirnya tidak akan bisa mengambil manfaat dari ilmu-ilmu yang kita pelajari. Nah, sedikit saja kalau kita ini ada kesiapan dan kita praktekkan dalam kehidupan, maka itu lebih bermanfaat daripada banyak gede tetapi kita tidak bisa mempraktekkan dalam kehidupan kita. Maka saya masih ingat itu bayanya Kiai Uzairon mengenai ilmu membuat tempe dan ilmu membuat bom atom katanya. Ada dua orang, dia mempunyai ilmu dua-duanya. Satunya mempunyai ilmu membuat tempe. Ini ilmu membuat tempe. Masya Allah, ilmu membuat tempe. Tempe itu enak betul. Ada satu lagi ilmu membuat bom atom. Dia itu membuat, ini buku ini untuk membuat bom atom. Nah, dia biasa aja, tidak begitu menghargai. Hadirin, orang yang betul-betul menghargai ilmu membuat tempe itu, dan dia memang senang sekali dengan tempe, maka akhirnya dia buat tempe ini. Maka akhirnya dia mempunyai perusahaan tempe. Akhirnya dia ini menjadi usahanya ekspor impor tempe. Nah, sehingga akhirnya seluruh negeri dari 200 lebih negeri yang ada di seluruh dunia ada perusahaan dan cabang toko tempe dia. Akhirnya apa? Dia jadi orang yang hebat, sukses gara-gara tempe. Sedangkan orang yang mempunyai tadi ilmu membuat bom atom, dipegang-pegang,
tapi nggak dipraktekkan dan nggak bisa juga kalau mau mempraktekkan. Apa itu? Sementing ini bom atom pokoknya ini. Kalau ada orang-orang tamu-tamunya datang, Tuan, itu tamatan apa? Saya tamatan bom atom. Ini buku saya. Ini ilmu membuat bom atom. Sudah membuat belum? Belum. Jadi di dalam sini ini. Ini kalau tak buat, oh, Masya Allah ini. Gini aja terus aja gitu. Semua orang dipameri. Hanya buku membuat bom atom itu saja. Tidak terjadi bom atomnya, tidak akan jadi terskala besar, dan dia tidak dapat apa-apa. Hanya dapat, Masya Allah, ini ternyata Tuhan punya ilmu membuat bom atom. Iya. Sudah sewenang. Iya. Tidak punya apa-apa. Jadi kaya juga tidak. Bisa jualan bom atom juga tidak. Kacang atom aja itu nggak bisa buat itu. Itu nggak bisa, apalagi bom atom. Hal seperti ini ketika hanya pengen diakui karena telah membawa ilmu membuat bom atom itu, orang seperti ini nggak ada gunanya. Nggak ada gunanya, hanya pengen diakui. Tapi orang yang membuat tempe tidak pengen diakui. Nggak ada tamu-tamu dikatakan, oke, tamatan apa? Aku tamatan membuat tempe. Nggak ada orang yang berbangga-bangga dengan itu. Tapi dipraktekkan betul, jadi wong sugih. Jadi wong sugih. Nah, ini maksud saya itu. Ini kalau kalian ini, ya dah, sedikit saja itu ilmu yang kamu pelajari ini. Tapi betul-betul kalau amalkan, ya dah, kamu itu akan jadi orang mulia di dunia ini dan juga di akhirat. Sebaliknya kalau ijazah kamu itu tadi setelah kamu peroleh, hanya kamu, inilah dauratul hadis. Ini takhusus. Tunjuknya seperti itu. Apa? Ya hanya itu saja. Ditanya apapun juga nggak bisa. Tanya pun juga nggak bisa. Nol pudul. Tidak ada manfaatnya. Kalau tidak dipraktekkan dalam kehidupan, tidak ada manfaatnya semuanya itu. Tidak ada manfaatnya kalau tidak dipraktekkan dalam kehidupan. Masya Allah, kita ini sudah banyak salah kalau kita lihat. Betul nggak? Sudah berapa ilmu yang kita pelajari dan sudah berapa ilmu yang kita praktekkan dalam kehidupan. Makanya orang-orang zaman dulu itu untuk belajar ini harus betul-betul itu gurunya itu juga betul-betul memilih muridnya, dan muridnya itu juga betul-betul memilih gurunya, dan ketika sudah memilih gurunya itu sebagai guru, dia itu betul-betul taatnya. Jadi seperti dalam ayat yang dibaca oleh Ustadz Taufik tadi, bagaimana yaitu Nabi Musa alaihissalam ketika beliau ini mencari guru. Dia cari guru sampai kemana-mana. Sampai beliau itu mengatakan, walaupun 80 tahun pun kalau aku belum ketemu, akan aku terus cari sampai ketemu. Betul-betul dia sungguh-sungguh. Makanya murid itu kalau nggak ada himmah yang tinggi, maka tidak ada gunanya. Dikit-dikit mutung sampai dah pulang dah. Kalau pulang aja itu masuk semangatnya setengah mati. Kalau masuk kelas itu loh lambat, kalau ke masjid lambat. Ya. Harus punya himmah, harus punya kesungguhan. Kalau tidak ada himmah, orang itu nggak ada gunanya. Himmah yang paling penting itu himmah. Yang paling penting itu himmah. Wong itu walaupun secerdas apapun, kalau tidak punya himmah, tidak ada gunanya. Walaupun orang itu biasa-biasa asal normal itu, tapi kalau mempunyai himmah yang tinggi, dia akan menjadi orang yang hebat dan super hebat. Asal himmah yang tinggi, kemauan yang tinggi, sungguh-sungguh betul. Sungguh-sungguh betul. Ketahuilah bahwa duit 1 juta itu bisa didapatkan hanya dari 1.000 yang dikumpulkan sedikit demi sedikit telaten sehingga masuk 1 juta.
Ketahuilah bahwa sungguhnya ilmu yang banyak itu semuanya itu hanya dikumpulkan dari sedikit ilmu. Dari sedikit dikumpulkan satu, akhirnya kamu dapat ilmu yang banyak. Ilmu yang saya sebutkan ini bukan ijazah, tapi ilmu. Kalau mengumpulkan ijazah mudah saja. Cari di kantor saja. Nah, ilmu sedikit dikumpulkan, terus tambah lagi. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini himmah. Maka Nabi Musa ini diceritakan betul-betul sungguh-sungguh pengen mencari guru namanya Nabi Khadir ini. Begitu ketemu dengan Nabi Khadir, maka beliau katakan dengan satu kata-kata yang sangat-sangat sopan sebagai seorang nabi yang pangkatnya itu betul-betul tinggi. Salah satu nabi ulul azmi, 5 nabi ulul azmi. Nabi Musa Muhammad sallallahu Nabi Musa alaihissalatu wassalam, yang mana kitabnya Nabi Musa yaitu kitab Taurat ini dipakai oleh seluruh nabi-nabi setelahnya Nabi Musa alaihissalam sampai Nabi Isa alaihissalam, sampai datangnya baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam membawa kitab Al-Qur'an. Maka begitu Nabi Musa ini datang kepada Nabi Khadir, maka Nabi Musa mengatakan Assalamualaikum. Nabi Khadir mengatakan Waalaikumsalam. Loh, di sini kok ada salam? Siapa kamu? Saya Musa. Apakah kamu Musa Bani Israel? Iya, saya Musa Bani Israel. Nabi Khadir pun sudah kenal Nabi Musa. Bukan Nabi Khadir gak kenal Nabi Musa. Nama Nabi Musa itu sudah terngiang di seluruh dunia, di kalangan orang-orang soleh. Nabi Khadir pun, apakah kamu Musa Bani Israel? Nggih, kula Musa Bani Israel. Masya Allah, marhaba. Disambut betul-betul Nabi Khadir alaihissalatu wassalam. Enten nopo tuan? Enten nopo tuan? Jadi sebetulnya kalau dari segi pangkat itu, Nabi Musa dan Nabi Khadir ini pangkatnya itu lebih tinggi Nabi Musa. Sangat jauh. Bahkan Nabi Khadir itu ada yang mengatakan bukan seorang nabi. Ini adalah abdun saleh begitu saja. Tetapi Nabi Musa itu demi mencari ilmu, beliau itu rela belajar kepada orang yang pangkatnya di bawahnya. Demi ilmu. Dan ini kok terus kalau orang itu belajar kepada orang di bawahnya, sini. Ajari aku sini, cepat diajari. Kudu iso aku. Enggak seperti itu. Hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma 'ullimta rusyda. Bolehlah saya ikut Tuhan supaya Tuhan ajari dari ilmu yang telah diajarkan Allah kepada Tuhan. Bolehkah saya ikut Tuhan? Bolehkah saya ikut Tuhan? Coba. Orang zaman sekarang kalau datang, mau apa Tuhan? Saya mau mondok. Saya sudah daftar, sudah selesai semuanya. Oh, begitu. Kalau tertib Nabi Musa nggak begitu. Bolehkah saya ikut Tuhan, mondok di sini, untuk di sini? Boleh apa enggak saya ini? Wong belum minta izin kok justru melebu itu loh. Coba bayangkan bagaimana orang zaman dulu, orang soleh dulu itu mau mondok itu, mau belajar itu izin dulu sama gurunya. Saya ikut program. Saya kalau dengar seperti itu, alangkah jauhnya antara Nabi Musa yang sehebat itu ya, dengan orang yang selemah ini. Nabi Musa orang hebat, dari fisiknya kuat, jotos wong pisan mati aja. Subusnya kuat, orangnya cerdas, sudah nggak ada cacatnya, sempurna. Tetapi begitu mau belajar ilmu, bolehkah saya ikut Tuhan? Sedangkan kita ini begitu lemahnya, begitu pengecutnya, dan begitu nggak beraninya, kan kalau berantem mesti kalah. Nah, tapi datang-datang, saya sudah selesai semua, sudah daftar, saya masuk, dah beres. Terus programnya gimana? Programnya terusnya bagaimana?
bagus. Semangat ini berada. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Makanya itu hasil daripada yang dicapai sangat berbeda. Karena awalnya juga berbeda. Ini juga masuk dalam kategori man asyraqat bidayatuhu asyraqat nihayatuh. Kalau mulainya itu memang sudah bagus ya toh. Nanti akhirnya itu jadi bagus. Mulainya itu bagus, akhirnya jadi bagus. Nah, ini juga bisa masuk ke situ itu juga. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi Khadir itu, Nabi Khadir, beliau mengatakan, qala innaka lam tastati'a ma'iya sabra wa kaifa tasbiru ala ma lam tuhid bihi khubra. Jenengan mboten saged sabar mengke napa saged ngono iki bareng diceritakne teng panjenengan kok terus mengke napa saged masalah niki diuji. Coba kalau diuji. Saya pengen mondok Pak, bagaimana Pak persyaratannya? Oh enggak bisa, enggak kuat ini. Ini betul-betul ilmu yang susah sekali. Ini hafalan harus begini, malam harus bangun tahajud, istighosah. Itu pagi juga terus ayat khirzi, dan itu enggak boleh bangkong. Nanti nyuci juga enggak ada waktu nyuci hanya setengah jam. Makan pun harus makan bersama. Kalau sudah kelewat makan, kamu enggak akan bagian sehari penuh enggak akan makan. Sampai begitu Pak, ya udah Pak, enggak jadi, pulang saja saya Pak. Model orang seperti itu enggak akan dapat ilmu. Tapi Nabi Musa dikatakan, kamu enggak sabar, enggak kuat Tuhan, kau enggak kuat. Tapi Nabi Musa mengatakan, Masya Allah, Qala sajiduni insyaallah sabira wala a'si laka amra. Semangat. Dari awal tadi sudah mengatakan, walaupun 80 tahun satu hukum pun aku akan cari guru itu sehingga aku bisa mengambil ilmunya. Semangat. Nah, begitu dia ini sampai dikatakan enggak sabar, insyaallah sabar. Kuat aku. Begitu dari awal itu sudah semangat. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Begitu Nabi Khadir melihat ini orang yang pengen mencari ilmu, beliau begitu semangat, maka Nabi Khadir, oh nggih nek ngoten bismillah. Mari ikut kemana? Yes, ikut. Jadi namanya murid itu bisanya itu ikut gurunya. Nabi Musa itu bukan buat program, tetapi yang membuat program adalah gurunya. Ada loh murid itu membuat program. Sini aja Pak, begini aja Pak. Ini ya Pak. Ini sudah libur saja Pak, besok Pak libur. Apa murid membuat program? Yang membuat program itu gurunya. Murid itu ikut. Enggak ada Nabi Musa mengatakan, kemana toh iki? Jak melaku, aku di berjalan aja. Capek aku. Enggak ada, wes ikut aja. Sampai naik perahu ketemu sama seseorang. Lah, jenengan to Nabi Khadir? Iya. Nggih monggo, mboten sah bayar, monggo tak seberang nih. Nah. Begitu diseberangkan, paham enggak bahasa Jawa tuh? Wah, kayaknya paham, setengah-setengah paham, sowan katanya. Enggak sowan katanya. Ya dah. Jadi ya nanti kayak seberangkan. Nabi Khadir dikenal itu di kalangan situ itu. Maka akhirnya nyebrang. Begitu sudah sampai, lah kok perahunya ini dilubangi sama Nabi Khadir. Nabi Musa ngikuti saja ngelihat, loh, kita ini sudah ditumpangkan gratis. Selesai numpang gratis, lah kok perahunya malah dirusak. Akharaqtaha litughriqa ahlaha laqad ji'ta syai'an imra.
Mbok kok jenengan bolongi ben klelep ngoten to sing duwe niku. Nggih. Mulai. Ini perkara gede lho niki. Laqad ji'ta syai'an imra. Perkara besar ini. Biar tenggelam. Nah, kan kowe gak sabar, kamu kan gak sabar kan? Oh iya, lupa. Jangan marah, Tuan. Jangan marah, Tuan. Saya itu lupa. Enggak masalah. Guru itu harus sabar dengan santri. Santri yang apa itu usul-usul ini yang harus sabar. Ini juga untuk guru. Jadi guru itu harus sabar. Kalau guru itu nggak sabar, itu akhirnya santrinya nggak akan bisa jadi guru. Atau santrinya nggak sabar semuanya. Kalau santrinya nggak sabar, jadi nggak sabar semuanya, nggak jadi guru semuanya. Karena setiap santri ada yang nggak sabar, nggak jadi guru. Mah aku mau langnya apa? Mau gel itu santrinya lah. Nggak jadi guru lah katanya. Nggak jadi guru. Guru itu harus sabar. Diajak jalan lagi, pokoknya jalan. Mau dibawa kemana? Nggak usul, usah. Kok ya lali, aku tidak tekok. Kenapa? Jadi saya itu kok ya tanya sama. Berjalan lagi. Setelah berjalan, ketemu anak kecil. Rene, sini. Sekelsek, kretek, brul. Dibuang dasi. Anak kecil kepalanya diuntir, dibuang kepalanya itu. Badan dan kepala sampai terpisah. Masya Allah. Nabi Musa bukan lupa, Nabi Musa bukan mimpi. Nabi Musa melihat kejadian seperti ini. Masya Allah. Ini apa ini? La haula wala quwwata illa billah. Aqtalta nafsan bighairi nafsin. Aqtalta nafsan zakiyatan bighairi nafsin laqad ji'ta syai'an nukra. Wis, nek iki aku wis gak lali. Engkar aku nek motor kene iki. Ora lali aku kene iki. Ini ojo, makanya itu kalau jadi santri jangan keminter. Sejak awal itu kan sudah dikasih tahu toh. Wa kaifa tasbiru ala ma lam tuhit bihi khubra. Ya dah. Ma lam tuhit bihi khubra. Bagaimana? Kan sudah dikasih tahu. Sebetulnya ini ada rahasia di sini ini. Rahasianya apa? Di antara perkara yang dikhabarkan oleh Nabi Khadir itu kepada Nabi Musa, yaitu bahwa Nabi Musa nanti tidak akan sabar. Ini sebetulnya ini bukan Nabi Musa tidak paham tak? Tapi seorang pelajar itu jangan sampai orang itu terus putus asa. Apalagi ngoten loh. Jadi takdirnya kula niki asline mboten sabar. Takdirnya saya itu enggak sabar begitu ya. Ya begitu beritanya dari Allah, kamu itu enggak akan sabar nanti. Oh ya kalau gitu ya sudah, tak pulang saja. Enggak ada begitu. Wa insyaallah. Yang mengatakan ini takdirnya enggak sabar, maka beliau juga mengatakan insyaallah kalau dikehendaki Allah ya sabar. Nekat Nabi Musa. Ya. Nekat. Wah itu harus nekat. Makanya himmah aliyah itu penting sekali. Nabi Musa itu saking himmahnya, saking tingginya. Beliau itu pokoknya ini Bani Israel akan saya bawa sampai ke Palestina. Dah, bawa ke sana. Datang malakul maut. Ini cerita yang tak potong dulu. Datang malakul maut. Tuan, ada apa? Malaikat. Ya ini kan adabnya itu ngomongnya gimana? Terkadang kan nggak enak tuh mau ngomong sama Nabi Musa. Mungkin malaikat itu kan itu. Ini loh sama Gusti Allah
diajak berangkat ya sampean. Diajak berangkat kemana? Ya sana. Pukul langsung malaikat gitu. Dipukul sampai Nabi Musa dikatakan sampai membutakan mata malakul maut. Orang lagi berangkat setengah semangat mau berjuang dihalang-halang. Semangat orang itu. Nanti kon mati moh. Seru aja. Nanti kon mati moh. Semangat. Urusan agama ngomong mati orang itu. Ya orang itu kalau semangat begitu. Kalau santri juga begitu, berjuang begitu. Ngomong mati, urusan agama ora rasa ngomong mati. Training mati-mati nih. Begitu namanya orang itu. Harus semangat. Nah, sampai malaikat laporan kepada ya Allah, Engkau telah mengutus aku kepada hamba-Mu yang gak mau mati ya Allah. Gimana ini? Udah gitu aja, suruh meletakkan telapak tangannya di kulitnya sapi, di sapi. Kemudian apa yang tertutupi itu adalah jumlah tahun yang akan aku tambahkan pada umur dia. Itu dikasih tahu Nabi Musa, terus ya Allah bilang begini. Udah. Oke, berangkat. Masya Allah. Begitulah. Makanya Nabi Musa dikatakan kalau innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Wa kaifa tasbiru ala ma lam tuhid bi khubra. Jawabane insyaallah sabar. Insyaallah. Ini bukan insyaallah karton. Insyaallah 4 bulan insyaallah. Karena lemas. Insyaallah lemas. Kok mangkat saudara-saudara. Insyaallah sabar. Wala a'si laka amra. Itu sebetulnya kata-kata ini adalah kata-kata in kunci seorang pelajar, orang yang pengen mengambil suatu ilmu. Pertama kali ini adalah sabar. Ya, pertama kali sabar, kedua kali adalah taat. Sabar dan taat. Yang awal tadi itu adalah hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma 'ullimta rusyda. Di sini ini adalah adab, sabar, taat. Ini kunci. Enggak ada ini beletuan ora kanggo. Ini. Ada. Apa ke jenenge? Adab, sabar karo taat. Wala a'si laka amra abadan. Ini syaratnya ini kalau nggak ada ini satu dari 3 syarat ini kok tidak ada, tidak akan mendapatkan ilmu. Nah, terus nanti ada dalam perjalanan itu deh pertama kali yaitu tidak boleh lupa, dijaga jangan sampai lupa. Yang kedua kali jangan ingkar. Jadi ketika orang itu melihat gurunya itu berbuat perkara yang tidak kamu pahami, maka jangan ngomel. Jangan ngomong. Yang kedua kali tidak boleh apalagi ingkar. Ini luwih nemen. Begitu Nabi Musa sudah pada tingkatan ingkar, ini Nabi Musa, waduh, ini aku ini sudah nggak beres ini. Ini kelihatan sudah nggak bisa saya berguru. Ini nggak boleh. Guru itu nggak boleh murid itu nggak boleh ngingkari gurunya. Maka Nabi Musa langsung ketika dikatakan oleh Nabi Khadir, lah kan nggak sabar kan? Nabi Musa akan sudah begini saja. Kalau saya nanti masih in sa'altuka an syai'in ba'daha fala tusahibni. Qad balagta min ladunni udra. Kalau aku nanti masih bertanya lagi, ya kan nggak boleh bertanya, persyaratannya itu. Kalau aku masih bertanya lagi, ya anu saja, saya dikeluarkan saja jadi murid. Ya, saya dibuang saja. Fala tusahibni, saya dibuang saja Tuhan. Jadi Nabi Musa pun nggak berani, kok lari dari gurunya itu nggak berani.
Ini murid kok lari dari gurunya, pelencing hilang. Murid beling ya pelencang-pelencing. Sluman-slumun, ini sluman-slumun selamat. Ini gak sluman-slumun selamat. Bingkus biasanya sluman-slumun memet. Kayaknya ngono akhirnya. Nah, terus beliau mengatakan sendiri, Tuan, kalau saya tanya lagi, buang saja saya, keluarkan saja saya, buang. Nah, saya itu kelihatannya memang gak cocok, buang saja, gak berani. Kalau saya bertanya lagi, saya tak lari saja, loh enggak, lari dari guru itu berbahaya. Tapi keluarkan saja saya, pulang tanpa izin. Nah, itu sehingga betul begitu beliau ini sampai ke satu kampung. Maka pada kampung itu minta makan, minta dijamu, diterima sebagai tamu. Tapi mereka orang kampung itu tidak mau menerima Nabi Musa dan Khidir sebagai tamu, tidak mau menjamu makan. Nabi Musa itu ini orang kampung ini orang jan megel nih tenan. Di mana-mana itu namanya musafir itu mesti diterima sebagai tamu, dijamu. Di mana saja dulu seperti itu. Ini orang ini kok kampung ini kampung kok buruk sekali. Orangnya buruk kampungnya, tidak kampung soleh. Tapi begitu Nabi Khidir ini bertemu ada tembok yang mau jatuh, maka didirikan lagi. Bukan hanya itu, sebagian riwayat mengatakan itu mereka menata batu batanya itu berdua sama Nabi Musa. Tadi ditata satu-satu, didandani lagi, dilepok satu-satu sampai berdiri. Ya, ada sebagian yang didirikan sama tangannya itu langsung berdiri. Nah, ada lagi surat ditata, dengan susah payah. Nata batu bata itu sampai temboknya itu berdiri kembali. Sehingga Nabi Musa mengatakan, mbok yao minta opah biar dapat makan kita. Nah, gak sabar lagi, ini waktunya perpisahan. Ada firaqu baini wa bainak. Nah, ini begitu. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah sebetulnya itu pokoknya namanya murid itu harus betul-betul apa saja arahan gurunya itu disuruh ngafal, suruh maham, suruh masuk kelas, suruh ada guru enggak ada guru tetap tinggal di kelas, suruh mutolaah ya mutolaah, jangan sampai keluar-keluar di kelas. Ini betul-betul itu dijaga sampai 8 tahun pamannya seperti itu. 10 tahun, maka sampai 10 tahun. Nanti itu pulang-pulang itu akan mendapatkan ilmu. Sebaliknya, kalau apa saja tentang masuk kelas tidak mau masuk kelas, suruh jamaah tidak mau berjamaah, disuruh menghafal tidak mau menghafal, disuruh mutolaah tidak mutolaah, malah jagongan sama temannya itu. Jadi bukan 8 tahun mutolaah kitab, tapi 8 tahun jagongan sama temannya selama ini. Nah, inilah yang menjadikan akhirnya jadi kita ini jadi kayak gak belajar selama sekian tahun. Insyaallah ya. Nah, itu yang sungguh-sungguh. Apa tadi? Adab, sabar, taat. Nah, adab, sabar, taat. Dan di dalam menjalankan apa itu belajar ini harus selalu jaga, jangan bertanya. Bertanya itu artinya apa? Bertanya itu artinya bukan bertanya itu artinya ingkar. Nah, kenapa kok begini, Pak? Kenapa kok ini? Ini salah loh, Pak. Ini jadwalnya kudu enggak usah bertanya, sudah diam. Ini kamu hafal ini, kenapa kok harus disuruh menghafal? Jangan bertanya seperti itu. Jangan bertanya karena ingkar, bukan seperti itu. Maka kalau disuruh langsung nanti amalkan begitu saja. Bukan bertanya maksudnya itu masalah urusan pelajaran, Pak, saya belum paham ini maksudnya itu kok ini kok alamatnya kok alamat fathah, ini nasabnya alamat fathah itu sebabnya apa, Pak? Ini jangan gurunya jangan bertanya. Yang muridnya goblok kabeh nah.
Sholat itu apa itu 5 waktu atau 6 waktu? Witir itu termasuk fardu apa termasuk sunnah Pak Niki? Jangan bertanya. Ini guru nggak pegang milik. Kali ini pertanyaan yang harus bertanyakan memang. Kalau murid nggak tahu ya bertanya nggak apa-apa. Ini bertanya itu maksudnya bertanya karena ingkar. Paham ya? Nah, itu seperti itu. Insya Allah kalau itu diamalkan, insya Allah semoga saja Allah Subhanahu Wa Taala nanti akan kasih ilmu yang warisannya baginda Nabi Muhammad SAW, ilmu yang ketika masuk ke dalam diri kita sehingga kita bisa mengamalkannya. Dasar pertama kali yang ada dalam diri kita ini supaya mendapatkan ilmu warisan baginda Nabi adalah takwa, takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Oke, Al-Fatihah. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وصلى على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد وبارك على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما الحمد لله على كل حال نعوذ من حال أهل النار اللهم ربنا زدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا واسترنا ولا تفضحنا وآثرنا ولا تؤثر علينا وامكرنا ولا تمكر علينا وكلنا ولا تكن علينا اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ورسولك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من الشر ما استعاذك منه عبدك ورسولك ونبي محمد صلى الله عليه وسلم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat serta jemaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah